Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Halo sahabat Bang Takir dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya di hari Senin, tepatnya tanggal 20 Januari 2025. Kembali saya Sersan Dua Budi Ajusta Kurniawan dapat hadir menyapa sahabat Bang Takir dimanapun Anda berada. Baik yang beraktivitas ataupun yang mungkin pada hari ini tidak bisa beraktivitas karena kesehatannya tidak bagus. Kami doakan mudah-mudahan bagi sahabat Bang Takir yang pada pagi hari ini kesehatannya kurang bagus, segera diangkat penyakitnya sehingga dapat beraktivitas seperti sedia kala. Dan di edisi podcast Bang Takir ke-45 pada pagi hari ini, di studio kita sudah kedatangan seorang bintang tamu. Beliau adalah Serda Muklis, Bang ya. Iya. Serda Muklis, beliau anggota Babinsa Koramil 081216 Karan. Dan sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini adalah Babinsa Inspiratif dengan memberdayakan desa hibernasi. Nah, bagi sahabat Bang Takir yang mungkin nanti penasaran apa sih hibernasi itu, nanti kita akan langsung bertanya-tanya dengan beliau. Dan langsung saja kita sapa narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Bang Muklis. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah untuk pagi hari ini Alhamdulillah sehat Bang ya. Tetap Iya. semangat Bang ya. Sehat, semangat. Terima kasih Bang Tetap pada semangat. pagi hari ini karena di sela-sela kesibukannya sudah hadir di studio podcast Bang Takir untuk ya berbicara sedikit Bang. Iya. Bang, mungkin sebelum nanti kita berbicara sedikit boleh perkenalan dan menyapa sahabat Bang Takir Bang. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. siang. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Muklis, pangkat Sersan 2, Babinsa, jabatan Babinsa Koramel 081216 Sekaran, Kodim 0812 Lamongan. Demikian mungkin yang saya. Iya Bang, terima kasih Bang. Dan Bang sesuai dengan tema kita, mungkin saya pribadi penasaran Bang. Sebetulnya yang dimaksud hibernasi, desa hibernasi itu apa sih Bang arti hibernasi itu? Kalau mungkin arti dari hibernasi sendiri ya deh Mas. Ya, ya. Mungkin arti dari hibernasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk bertahan di waktu musim penghujan. Oke. Tapi di sini mungkin ini bukan arti ya Mas. Bukan arti. Ya. Berarti hibernasi itu adalah kependekan dari Oke. Ya, kependekan dari hijau, berseri, dan berinovasi. Demikian. Hijau, berseri, dan berinovasi. Ya. Oke. Jadi sahabat Bang Takir dijelaskan, hibernasi itu kalau sesuai arti aslinya adalah kemampuan untuk bertahan hidup bagi mungkin maka tumbuhan atau hewan pada saat musim dingin atau musim penghujan. Tetapi yang dimaksud di sini desa hibernasi adalah desa hijau, berseri, dan berinovasi. Ini berarti programnya Kodim 0812 Lamongan Mas ya? Oke, dan kemudian Bang, mengenai program hijau berseri dan berinovasi, langkah-langkah yang dilakukan oleh Serda Muklis sendiri dalam menggerakkan masyarakat agar mendukung program desa hibernasi ini seperti apa sih Bang? Ya, langkah-langkah yang kita ambil mungkin ya Mas, kita koordinasi dengan pihak perangkat desa. Ya. Mungkin ini kan juga program dari mungkin Bapak Dandim ya Mas ya. Ya, oke. Dari Kodim 0812 Lamongan. Kita berkoordinasi dengan pihak desa, kita mengadakan sosialisasi. Dan langkah yang utama yaitu kita harus menumbuhkan rasa memiliki dari warga tersebut. Oke. Mungkin dari rasa memiliki tersebut, maka masyarakat akan berkomitmen untuk membantu mensukseskan program desa hibernasi tersebut. Artinya memang ini merupakan selain program dari Kodim 0812 Lamongan, jadi kemudian dari Kodim secara tidak langsung memberitakan atau menginformasikan bahwa mungkin di desa A, B, C segala macam ada program seperti ini. Sehingga balik lagi apabila kita sudah mempunyai program, kita juga harus mempunyai sarana pendukung. Sarana pendukung salah satunya adalah tadi masyarakatnya sendiri. Jadi kalau SDM-nya sudah mempunyai rasa memiliki desanya, artinya mau tidak mau mereka juga harus menjaga desanya. Kalau sudah sadar, artinya mereka nanti akan mau dan tergerak gitu Bang ya. Oke Bang, dan kemudian nih Bang, bagaimana jenengan sendiri membangun kepercayaan masyarakat terhadap program ini?
Ya, cara kita membangun kepercayaan masyarakat ya mungkin, dengan cara, eee, kami dan perangkat desa mungkin Ya, melakukan, secara transparan ya, Mas, ya. oke. Transparan, baik kebijakan dan informasi, mungkin informasi pengelolaannya. Ya, artinya semua informasi bisa diakses langsung, kemudian bisa diberikan secara langsung. Yang jelas terutama yang pertama adalah mungkin sosialisasi terlebih dahulu gitu, Bang, ya. Iya, Sosialisasi kepada masyarakat bahwa kita mempunyai program seperti ini. Sehingga dari mungkin sosialisasi itu masyarakat tahu dan akhirnya tergerak. Nah, iya, ketika sudah tergerak, mereka sudah mau melakukan, ada informasi ataupun hal-hal yang mungkin mereka ingin tahu itu bisa diketahui secara langsung, artinya iya, transparan gitu, iya, Bang, ya. transparan secara terbuka. Nah, kemudian Bang, bagaimana, jenengan sendiri selaku Bapindesain berkoordinasi dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat untuk mensukseskan program ini? Cara kita berkoordinasi dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat, kita mengadakan rapat mungkin, Mas. Jadi rapat juga, Bang, ya? Iya, kita mengadakan rapat ya mungkin intern Ya, antara perangkat desa dan tokoh masyarakat. Selain itu mungkin kita bersilaturahmi, bersilaturahmi. ya Ya, bersilaturahmi oke. mungkin ke ya di rumah-rumah Betul. perangkat desa atau tokoh masyarakat atau mungkin ya kita kan di sana kan mungkin kan banyak warung ya Mas Iya ya. iya iya. Kita kan di warung ketemuan, kita kan sosialisasi sambil membicarakan masalah program desa hibernasi Tidak terpadu. harus formal, yang penting, Ya, sambil bersilaturahmi, mungkin sambil ngopi dan segala macam, kita sampaikan bahwa kita mempunyai informasi bagus, punya program bagus, dan saya juga mendukung, program ini memang dilihat adalah untuk kemajuan desa itu sendiri. Artinya apabila desa itu sendiri, bisa melaksanakan program ini, ya salah satunya juga akan menjadi defisit oksigen kalau kampung itu jadi hijau gitu, Bang, iya. ya. Nah, kemudian kalau boleh tahu, kita boleh tahu, tadi ada kata berinovasi. Nah, inovasinya itu di sana programnya seperti apa? Kalau di sana inovasi itu ya banyak ya Mas ya. Mhm. Mungkin inovasi itu dari sampah ya mungkin ya. Oke, Ya, dari sampah kalau di sana itu tuh diolah yang sampah ya, organik mungkin diolah menjadi pupuk. oke. Ya, kalau yang sampah anorganik di sana dibuat menjadi paving gitu, Mas. Paving blok gitu. Berarti yang sampah, organik dijadikan pupuk, yang Ya, anorganik mungkin seperti plastik, limbah, dan plastik segala ya macam itu artinya dibuat paving, berarti dibakar dulu, Bang, ya? dibakar, Dibakar kemudian kemudian dimasukkan dicetak ya. cetakan, oke. Jadi sudah dapat berapa banyak, Bang, pavingnya di sana? Ya mungkin belum banyak juga ya Mas ya. Soalnya Ya, kan demi apa ini soal pengolahan itu memang mungkin kan gampang. Tapi untuk pemasaran itu Mas. betul. Soalnya kan warga masyarakat kan mungkin belum mengenal Ya, masalah paving yang dari olahan dari plastik itu kan mungkin kan belum belum semua belum mengenal. artinya memang juga harus, ada sosialisasi secara kontinu gitu, Bang, ya, Iya, bahwa produk sampah, mungkin dari botol plastik, apabila hanya menjadi limbah, bisa dikumpulkan, kemudian mari kita olah bersama, dan juga hasilnya nanti kita kembalikan lagi ke masyarakat gitu ya. iya, Mungkin ada untuk jalan sawah segala macam yang tidak bisa dilalui dengan menggunakan paving block yang berbahan dari sampah plastik. organik, Iya, sampah anorganik dari anorganik. warga masyarakat bisa dimanfaatkan kembali untuk masyarakat gitu ya. Nah, ada nggak sih Bang keterlibatan masyarakat ataupun ya mungkin pemuda dan ibu-ibu di daerah binaan Abang itu pada saat melaksanakan kegiatan ini? Ya, kalau peran dari warga ya ada Mas dari pihak elemen-elemen desa Ya, seperti Karang Taruna, ya, dari PKK, ada. artinya memang semuanya bahu-membahu mensukseskan Iya, program ini gitu. bahu-membahu. Nah, tanggapan warga sendiri dengan program yang dicanangkan oleh Kodim 0812 ini seperti apa sih Bang? Kalau tanggapan dari warga ya positif, Mas. Positif Bang? Iya, positif. Karena banyak juga untuk membantu. Ya mungkin kan desa mereka itu sudah kelihatan sejuk, Ya, sehat. Terus sampah-sampah yang dulunya itu berserakan sekarang kan sudah ada kemauan dari warga itu untuk mengumpulkan. Jadi kan desa itu kan kelihatan ya, bersih.
artinya memang dari program ini berjalan sudah banyak yang dihasilkan gitu. Mungkin bibit yang dulu ditanam itu sudah didistribusikan gitu Bang ya. Kalau untuk pendistribusian bibit itu sementara belum ya Mas ya? Belum. Belum. Kita masih membibitkan itu Mas. Oh, Ya jadi mungkin masih membibitkan. iya masih pembibitan ya mungkin ada mungkin sekitar sekitar 200-an polybag tuh mungkin lebih tuh Mas dari pohon-pohon Oke, keras oke. atau apa itu Mas. Nah, kemudian nih Bang, ada nggak sih Bang metode yang digunakan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program desa hibernasi ini sendiri? Kalau metodenya itu ya kita lakukan sosialisasi tadi Mas, mungkin di Ya, sela-sela waktu eh, di sela-sela kesibukan waktu mereka gitu Bang ya. ya di sela-sela waktu kita ya berbicara mungkin keuntungan Ya, keuntungan dari program dari desa hibernasi. jadi artinya memang kalau metodenya secara ketok tular, Ya, secara penyampaian dari mulut ke mulut dari kemudian yang tadi Abang sampaikan mungkin pada saat kita ketemu di warung kopi dan segala ya macam kita kita sampaikan kan bisa program ketemu kita. di warung kopi mungkin atau di sawah. Ya, jadi memang eh fleksibel saja gitu Bang ya. Ya, Fleksibel artinya kita mengajak dulu masyarakat ya, untuk sadar bahwa program ini bagus untuk kedepannya. Karena kita tahu kalau dulu Bang ya zaman kita kecil dulu mungkin di pelajaran ilmu pengetahuan alam itu diajarkan musim penghujan dan musim kemarau itu mungkin sekitar 6 bulan sekali. ya Tapi kita rasakan yang sekarang cuaca tidak bisa diprediksi. sudah Yang tidak. kata orang sudah musim kemarau tetapi tiba-tiba hujan. Ya, Begitu juga sebaliknya yang katanya sudah musim hujan tetapi kemarau masih panjang. Artinya juga yang kita rasakan mungkin cuaca yang sekarang juga semakin panas daripada dulu zaman kita ya, kecil gitu Bang ya. Nah, mungkin dengan program-program yang seperti ini akhirnya nanti kita bisa paling tidak membantu desa kita untuk lebih hijau, lebih segar dan lebih asri lagi gitu Bang ya. Nah, kemudian nih Bang, bagaimana cara Anda memastikan bahwa masyarakat itu memahami tujuan Bang dan manfaat dari program hibernasi ini sendiri? kalau dilihat dari masyarakat memahami atau tidaknya itu kan mungkin kan kita lihat mungkin masyarakat ini kan sudah banyak yang bertanya Ya, kepada saya mungkin mm-mm. atau saran untuk memajukan program desa hibernasi ini mungkin. Banyak yang penasaran berarti ya? Iya, banyak Banyak yang yang sudah penasaran, pengen tahu dan pengen mungkin di tahu. rumah-rumah sudah banyak orang yang mencoba gitu. Kalau untuk pengolahan eh, sampah ini, Mas, Ya, nanti sampah itu kan dikumpulkan dari masyarakat mungkin disendirikan, yang organik sendiri, ya, yang anorganik sendiri. Nanti ada petugas sendiri dari TPS untuk mengambil gitu, Mas. oke. Jadi memang sudah mulai sadar Iya, masyarakatnya gitu. sudah mulai dasar. Sudah banyak yang apa penasaran mungkin. Nah, Sudah banyak yang penasaran sehingga juga mereka mungkin mau ikut gitu. Oke. Nah, kemudian tentu dari berbagai macam program itu pasti ada tantangannya nih. Nah, yang Abang rasakan sendiri, tantangan terberat ketika mau mensukseskan program desa hibernasi ini apa? kalau tantangan yang terberat itu ya Mas ya, kalau di desa itu mungkin kan kita mau mengumpulkan massa Mas. Mungkin untuk kita kerja bakti Ya, atau mungkin ada program penghijauan ya, atau penanaman apa kita susah. Soalnya kan masyarakat itu kan mempunyai kesibukan dan pekerjaan masing-masing ya Mas ya. yes. This is classic problem Nah, kalau itu. saya bilang. Jadi memang karena mungkin warga di desa itu sekarang juga sudah banyak urbanisasi. Ya, Artinya sudah banyak yang pindah ke kota, sudah bekerja di kota. Sehingga mau tidak mau juga mereka punya pekerjaan, punya hal-hal untuk menghidupi keluarga. Sehingga salah satu kendalanya terbesarnya itu, Bang. iya, Jadi mungkin spending waktu aja kalau tidak salah. Nah, iya. kemudian nih Bang, kalau dihadapkan dengan hal yang seperti itu, cara Anda sebagai seorang babinsa untuk mengatasinya seperti apa? Cara kita mengatasi ya kita harus koordinasi juga ya Mas dengan Ya, perangkat desa. Kita harus pintar
pintar-pintar cari waktu lah Mas. Jadi Eh, betul-betul pintar-pintar cari waktu, cari kapan mereka ya free, cari mungkin kapan pas mereka mereka mau nggak dikumpulkan. ada pekerjaan, mungkin kan kita kumpulkan dari masyarakat. Artinya memang harus pandai-pandai kita untuk mengolah jadwal waktu Iya, gitu. Nah, kemudian Bang, ada nggak sih upaya dukungan dari pemerintah daerah, mungkin di kecamatan, kalau di sana desa dari kecamatan itu sendiri, ketika ada kendala seperti ini, ada nggak sih upaya mereka untuk membantu kita dalam mensukseskan program desa hibernasi ini? kalau membantu ya mungkin dari pihak kecamatan juga membantu Mas. Ya, Soalnya kan eh, dari desa Klagen Serampat ini kan juga berhubungan dengan kecamatan ya Mas ya. iya, Mungkin kalau kita ada kendala atau mm-mm. kekurangan, kita kan tinggal ngomong saja mungkin menyampaikan ke kecamatan. Mungkin dari pihak kecamatan kan bisa membantu. Oke. Jadi semuanya sudah bersinergi dalam Ya, arti bersinergi Mas. antara Babinsa, Koramil setempat, kemudian dengan perangkat desa di wilayah juga semuanya sudah saling terpaut. Artinya Ya. apabila ada kendala, semuanya sudah bisa dikoordinasikan dengan baik gitu ya. Nah, kemudian nih Bang, bagaimana cara mengevaluasi program ini sendiri bisa dikatakan berhasil atau tidak gitu? Dengan sebagai seorang Babinsa, bagaimana cara mengevaluasinya? Cara saya mengalangi evaluasi mungkin ya, Mas. Program ini kan mungkin sudah mencapai atau mendekati tujuan dan program desa hibernasi ya itu ya, Oke, Mas ya. Lingkungan desa sudah kelihatan mungkin sudah sehat, indah dan sudah berbeda lah Mas seperti yang sebelumnya ada program hibernasi ini. jadi before afternya sudah bisa Sudah kelihatan ada gitu Mas, ya. sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Mungkin Iya. salah satu contohnya Bang? Ya yang dulu mungkin kan sampah mungkin ya Mas, urusan Oke, dari sampah itu kan sampah. dulu kan sudah dibuang sembarangan. Sekarang kan dari warga kan sudah mulai kan dikumpulkan, mungkin dipisah. Terus dari taman-taman itu Mas, taman-taman di jalan itu kan sudah mulai ditata atau Oke, mungkin di depan-depan rumah itu mungkin ya. sudah ditata. Kalau boleh saya bertanya, menurut Abang sendiri sebagai seorang Babinsa, sudah mencapai berapa persen keberhasilan yang diterapkan di desa hibernasi? Kalau saya lihat di sana ya mungkin sekitar 70-80% lah Mas. 70 Iya, sampai iya, 80% tingkat keberhasilan. iya, Artinya memang sudah banyak masyarakat yang betul-betul sadar arti pentingnya kegiatan ini gitu ya. iya, Pentingnya desa itu menjadi hijau, menjadi bersih dan kemudian satu lagi ditambah inovasi yang dilakukan desa. inovasi. Karena mungkin salah satunya juga apabila desa itu bisa berinovasi, pernah saya baca di googling gitu, desa di wilayah Lamongan juga kalau nggak salah dia bisa menjadi desa mandiri, bisa mengolah mungkin pendapatan sendiri sehingga desa itu menjadi desa yang mandiri. Iya, Mungkin salah satu tujuannya mudah-mudahan nanti di desa yang wilayah binaan Abang bisa menjadi desa mandiri juga iya, Bang ya. mungkin harapan kita dan harapan dari perangkat juga begitu mungkin Mas. Memang begitu, Iya, memang harapannya seperti itu. harapan. Dengan daya tarik tersendiri, Iya, mungkin nanti desa hibernasi bisa dijadikan destinasi wisata gitu ya. iya. Oke ini Bang, kemudian Bang, apakah ada inovasi terbaru yang mungkin diterapkan atau yang akan dikerjakan? Kalau inovasi terbaru ya kita kan berharap ya Mas ya. Hmm. Mungkin kan ya kita kan ini bicara sampah dulu ya Mas ya. Oke, Kebanyakan kita yang kita ya, bicara itu kan sampah. Inovasi yang mungkin kan sampah plastik ini kan selama ini kan cuma diolah menjadi paving oke, block ya paving Mas ya. block Ya, untuk saat ini ya saat di ini. daerah binaan. Kalau harapan saya ya kalau bisa itu kan mungkin kan dibuat mainan atau Oke, pernik-pernik gitu loh Mas ya. bahkan sama plastik itu bisa diolah lagi menjadi baju, menjadi kaos Iya, olahraga segala macam dari heeh, recycle. Sampah-sampah yang sudah di recycle itu bisa diolah ya, kembali. jadi tidak monoton kan untuk vaping saja ya Mas ya. Dan kalau menurut saya apabila kita bisa mengolah dengan produk yang lebih bagus, itu juga pasti akan menjadikan income bagi desa itu sendiri. Ya, Memang mungkin biayanya tidak sedikit. Mungkin karena kita harus beli mesin atau segala macam, tetapi yakinlah bahwa ketika kita bisa berinovasi dengan hal-hal yang lebih baik itu income-nya juga pasti akan mengalir iya, gitu ya. Dan yang pastinya menjadikan desa itu nanti mandiri, seandainya saja gitu ya. Nah, kemudian nih, Bang, pendapat
jenengan memanfaatkan teknologi atau sumber daya lokal ini untuk mendukung pelaksanaan program ini itu seperti apa? Kalau kita, memanfaatkan teknologi teknologi ya, Mas, ya, mungkin, kalau bisa itu kan untuk pemasaran mungkin pupuk Oke. atau produk-produk dari plastik itu kan kan sekarang kan zamannya kan sudah zaman media sosial Digitalisasi, mungkin, media zaman sosial modern. atau online deh, Mas, ya. Ya, Mungkin bisa dipasarkan kan lewat itu. Dengan harapan kan, produk itu bisa terjual dan ya, ya mungkin yang seperti Mas tadi katakan ya, mungkin ya, mungkin untuk menambah income ya, Mas, iya, ya, oke. income atau penghasilan dari desa tersebut. Dan terakhir nih Bang, mungkin sebelum kita akhiri perbincangan kita, harapan dari seorang Serda Muklis sebagai seorang Babinsa tentang program desa hibernasi ini ke depannya seperti apa harapannya? Kalau harapan dari saya mungkin ya, Mas, dari, desa hibernasi ini ya saya berharap mungkin program ini bisa terus berjalan Oke, dan saya bisa melihat mungkin desa itu kelihatan lebih bersih, lebih indah, demikian. lebih baik lagi Iya, intinya. yang lebih baik lagi. Nah, kemudian pesan yang ingin disampaikan kepada sahabat Bang Takir dan juga mungkin warga binaan yang ada di wilayah Abang. Saya berpesan kepada masyarakat desa Klaten Serampat, saya berharap dukungannya untuk pencapaian pencapaian program desa hibernasi ini terus berjalan. Mungkin tidak sampai saat ini, mungkin selamanya demikian. Ya, karena sesuatu yang besar itu dimulai dari hal yang kecil gitu Bang Ya, ya. Artinya apabila kita mau mulai yang kecil akhirnya nanti yang besar juga pasti akan dapat gitu Bang iya, ya. Baik Bang, terima kasih sudah hadir ya di sama-sama studio Mas. podcast Bang Takir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa sukses dan program yang dijalankan juga semakin berhasil ke depannya dan bisa harapan-harapan itu bisa Amin. terwujud lagi. Amin. Oke, sahabat Bang Takir, dimanapun sahabat Bang Takir berada, demikian tadi perbincangan singkat kita dengan Serda Muklis, Babinsa Kuramil 81216 Karan tentang program desa hibernasi. Mudah-mudahan dari obrolan kita banyak hikmah dan inovasi ataupun manfaat yang bisa dipetik oleh sahabat Bang Takir semuanya pada pagi hari ini. Kita akan berjumpa di lain waktu dan kesempatan yang berbeda. Tentunya saya Serdar Budi Ajusta Kurniawan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam Bang Takir, tanggap Tanggap hingga akhir.